Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang surat kuasa. Apabila kita mewakili orang lain dalam menyelesaikan suatu perkara, maka harus dibuatkan surat kuasa. Dengan kata lain, surat kuasa merupakan legalitas bagi seseorang untuk mewakili atau menangani perkara orang lain, baik itu secara litigasi maupun secara non-litigasi. Jadi kalau misalkan kalian diberi mandat oleh orang lain untuk menyelesaikan suatu perkara, maka secara legal harus ada surat kuasanya. Bentuk surat kuasa ini ada dua macam, yakni surat kuasa secara lisan dan juga surat kuasa secara tertulis. Namun di dalam praktek, surat kuasa lisan ini jarang dilakukan karena hal tersebut akan menyulitkan terutama terhadap pihak yang menerima kuasa. Jadi kalau misalkan surat kuasa ini secara lisan, maka pembuktiannya akan sulit. Maksudnya membuktikan bahwa seseorang ini telah diberi kuasa untuk menyelesaikan suatu kasus. Nah, di samping itu juga tidak ada kepastian hukum bagi pemberi kuasa maupun penerima kuasa, serta tidak ada batasan kewenangan mengenai apa yang dikuasakan. Ya, sehingga akan menimbulkan konflik persengketaan di kemudian hari bagi pihak yang dirugikan. Artinya ya memang sebaiknya surat kuasa ini dilakukan secara tertulis. Kemudian pembuatan surat kuasa ini dapat dilakukan secara di bawah tangan ataupun di depan notaris. Jadi boleh antara pemberi kuasa dan penerima kuasa ini memilih apakah dibuat di bawah tangan antara kedua belah pihak yang memberi kuasa dan penerima kuasa ataukah di depan notaris. Jika pembuatan kuasa dilakukan di hadapan notaris, akan menjadi akta otentik. Tetapi apabila surat kuasa dibuat di hadapan notaris, ada beberapa keuntungan karena akta otentik, ya. Yaitu selain mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, juga pihak pemberi kuasa tidak mudah untuk mencabut kuasa tersebut. Nah, terutama bila pihak penerima kuasa keberatan serta tidak menyetujui pencabutan surat kuasa tersebut. Nah, kita ketahui bahwa akta otentik ini adalah akte yang sempurna. Jadi apabila surat kuasa ini dibuat secara otentik di hadapan notaris, ini kekuatannya pun berbeda apabila surat kuasa ini dilakukan di bawah tangan. Apabila surat kuasa akan dicabut oleh pemberi kuasa, sedangkan penerima kuasa tidak menyetujui, maka pencabutannya harus dilakukan dengan suatu gugatan pengadilan. Jadi pemberi kuasa ini tidak seenaknya mencabut kuasanya. Ini sering terjadi apabila suatu gugatan. Kemudian gugatan ini
misalkan sudah akan diketahui mau menang, ya, mau menang, kemudian karena sudah ini ada indikasi untuk menang, maka pihak ini mencabut kuasanya, sehingga pihak penerima kuasa atau lawyer ini akan merasa dirugikan. Dirugikan karena apa? Karena dia tidak akan membayar fee dari kemenangan perkara tersebut. Ya. Akan tetapi apabila surat kuasa di bawah tangan, ini maka pencabutannya dapat dilakukan secara pihak oleh pemberi kuasa. Jadi tadi kalau surat kuasa ini dilakukan di hadapan notaris dan merupakan surat kuasa otentik, maka ini akan susah untuk dicabut. Jalan satu-satunya adalah penerima kuasa ini melakukan gugatan. Tetapi kalau surat kuasa ini di bawah tangan, maka sewaktu-waktu pemberi kuasa ini dapat mencabut kuasanya. Dan ini juga akan merugikan penerima kuasa. Tetapi dalam praktek, agar surat kuasa di bawah tangan tidak mudah dicabut oleh pemberi kuasa, maka dalam surat kuasa tersebut diberi klausul surat kuasa ini tidak dicabut tanpa persetujuan penerima kuasa atau secara nyata penerima kuasa tidak menjalankan kuasa yang diberikan pemberi kuasa dengan baik. Ya, jadi walaupun akte di bawah tangan ini bisa dicabut sewaktu-waktu oleh pemberi kuasa, nah, agar penerima kuasa ini tidak dirugikan, maka ditambah klausul ini. Nah, surat kuasa ini tidak dapat dicabut tanpa persetujuan penerima kuasa. Atau secara nyata penerima kuasa tidak menjalankan kuasa yang diberikan penerima kuasa dengan baik. Ya, jadi tidak sesuai dengan keinginan pemberi kuasa. Next. Dalam pasal 123 HIR ini tidak mengatur secara khusus hal yang harus dimuat dalam surat kuasa. Nah, tetapi pembuatan surat kuasa harus sekurang-kurangnya memuat ini. Ada identitas para pihak. Para pihak ini bisa pemberi kuasa dan penerima kuasa. Jadi antara pemberi kuasa dan penerima kuasa ini harus jelas identitasnya. Ya. Identitas ini mencakup nama, pekerjaan, dan alamat kedua belah pihak. Kemudian pokok atau objek yang dikuasakan. Yang ketiga, tempat penyelesaian sengketa ini di mana. Kemudian posisi pemberi kuasa dalam suatu perkara itu sebagai apa, kemudian hak-hak penerima kuasa apa saja, kemudian tempat dan tanggal surat kuasa dibuat. Kemudian yang ketujuh, tanda tangan pemberi dan penerima kuasa. Jadi pemberi dan penerima kuasa ini kedua-duanya harus tanda tangan. Ya. Kemudian yang kedelapan harus bermeterai. Kemudian dari 8 unsur tersebut kita terapkan dalam sebuah surat kuasa. Ya. Ini ada
contoh surat kuasa, kemudian surat kuasa ini harus memenuhi ke-8 unsur ini. Ya, jadi 8 unsur ini harus ada.